teman-teman, kembali lagi di PKOdcast, podcastnya anak PKO. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Salwa dari angkatan 2022 sebagai host podcast di kali ini, dan rekan saya Aku Haikal Gifari, angkatan 2021 sebagai host di podcast kali ini. Oke, guys, sekarang kita di episode ini kedatangan mahasiswa yang hebat dan bisa berani memulai bisnis yang sangat-sangat beresiko di kancah di wilayah ataupun di ranah mahasiswa, karena harus membagi waktu, kepercayaan dan lain-lain gitu. Langsung aja lah kita panggil ya, tanpa berlama-lama. Ini dia Pulirsus. Halo. Hai. Halo. Kang. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana sehat? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya perkenalan dulu deh, siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Rapi Setiawan, angkatan 21 PKO. Oke, saya perkenalkan Dikri Farhanul Kolbi, jurusan kepelatihan angkatan 2021. Oke, sama. Kita satu angkatan. Iya. Oke Kang, kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang kan lagi libur ya, udah libur betul, kuliah. libur. Ya paling sekarang mah saya SP udah beres, jaga ikut SP, paling ya usaha itu. Usaha. Usaha. Ya. Fokus buat cari uang. berarti. Ya cari uang. Baru KT. Bentar lagi baru KT udah beres. Nah, sebelumnya ini dong jelasin sebagai apa gitu di Pulirsus masing-masing gitu. Sebenarnya kalau dibilang kita berdua itu gak ada bos, gak atau owner gitu-gitu. Jadi kita tuh berdua saling melengkapi aja. Jadi kita ngejalanin usaha ini bareng-bareng berdua. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi gak ada bos-bos gitulah. Berarti setara lah ya. Setara. Ya. Udah ada pegawai, karyawan udah ada. Insya Allah tahun depan lah, semoga kita ngambil pegawai gitu, soalnya masih bisa di. Oh, berarti sekarang sebanyak sepatu itu masih dikerjain berdua? Ya. Gitu? Oh, takutnya nggak kebayar pegawainya kalau ambil pegawai gitu. Udah ada ini kah, official story itu udah ada? Nah itu belum. Insya Allah kan kita kalau sekarang ngebagi fokusnya dua, karir kuliah dulu, terus usaha dijadiin sampingan dulu aja. Kalau misalkan kita buat toko offline-nya sekarang takutnya ngebahayain ke karir kita, kan kewajiban kita kesini tuh buat kuliah dulu gitu. Gimana awal mulanya bisa gitu kepikiran bikin bisnis nih gitu? Kayak gimana itu? Dari Rapli pribadi ya, Kal. Untuk buka bisnis ini emang kan awal kuliah ke Bandung. Awal kuliah ke Bandung teh emang kondisi keluarga di rumah kan itu teh angkatan kita teh setelah Covid ya. COVID. Nah, keluarga orang tua di rumah juga sama wirausaha juga di pasar. Cuman setelah Covid pasar tuh ya emang anjlok lah, pendapatan tuh. Nah makanya saya pribadi pengen ngeringanin beban orang tua lah seenggaknya gitu. Kalau saya pribadi mah gak tahu kalau Dikri. Nah kalau Dikri gimana? Saya emang kan awal mula ke Bandung tuh ngekos di Dago ya, di Dago. Nah di kosan dulu tuh ada tempat cuci sepatu juga, jadi pinggirnya. Jadi saya bisa nyuci sepatu itu belajar juga dari sana. Jadi saya ngekos di sana tuh selama 6 bulan lah kurang lebih ya. Nah selama 6 bulan itu tuh kalau ada waktu luang, nggak ada kuliah, nggak ada disebutnya teh PSDM. Nah kita tuh saya tuh suka ngebantuin gitu, lumayan lah buat tambah buat beli makan gitulah. Nah setelah keluar dari sana pindah ke kosan baru, pas ada waktu luang tuh saya ngerasa asa gabut gitu. Jadi berawal dari keresahan juga sih. Jadi saya kebetulan
Kipli juga kan satu daerah, jadi tahu gitu udah satu sama lain lah. Terus saya tuh ngajak Kipli buat berdiriin usaha gitu, ya alhamdulillah Kipli juga mau. Karena sedang berada di fase yang sama lah keadaan di Tapi latar belakang. maaf ya ini mah spill aja ya. Sebelum dia ngajak tuh emang ada yang ngajak juga ke saya gitu. Cuman saya tuh ngetes dulu di KRI gimana nih. Dia teh bener-bener gak ngajak saya usaha tuh. Hayu selama hampir 2 bulan 3 bulan ya. Sama orang teh nggak digubris. Sama orang teh males lah yang kemarin juga nunggu-nunggu ge. Maaf ya campur ya Mas Sunda. Nunggu-nunggu ge gitu. Terjadi orang teh, tapi dia teh emang bener-bener gimana ya bahasanya, ya serius lah intinya buat ngajakin usaha, ya udah digas bareng. Bukan ini gitu. Partnernya awalnya. Iya, tanya emang nggak sama dia gitu. Oke Kang, untuk cara membagi waktu kuliah sama kerja tuh gimana? Ya kalau membagi waktu kuliah sama kerja gitu ya, kan kuliah mah ada jamnya gitu kan, nyuci juga sebenarnya mah waktu kerja sama kuliah kita mah fleksibel karena kita kan usahanya punya sendiri gitu, jadi kita bisa memanage waktunya sendiri kapan kerja kapan kuliah gitu. Jadi sepinter-pinter kitanya aja sih itu mah. Sebelum lebih jauh nih ya, pulir sus itu artinya apa? Pulirnya aja deh. Sus kan sepatu. Ya, kalau betul. pulirnya ini apa ini? Penasaran banget. Oke. Kalau pulire itu kita ambil dari bahasa Itali. Waduh. Italia. Keren nih. Italiano. Kita ambil dari bahasa Italia yang artinya itu apa? Membersihkan. Ya, membersihkan. kan kalau susma itu bahasa Inggris ya. Iya, betul. Sepatu. Jadi kita artinya lah membersihkan sepatu lagi. Sederhana sih. Sederhana ya. Dikirain tuh bakal kayak ada filosofi yang lain gitu. Sesederhana itu aja. Sebenarnya pengen ini aja sih, beda dari yang lain kan. Maksudnya laundry sepatu di Bandung juga udah banyak kayak Dr. Care atau Sus Care gitu-gitu. Kayaknya udah umum banget. Nah kita tuh pengen cari nama yang menarik gitu, biar seenggaknya menarik pelanggan juga. Apa sih pulir itu biar bertanya-tanya gitu sih lebih tepatnya filosofi. Tapi filosofi yang ininya mah gak ada lah. Jadi tariknya tuh simpel aja gitu. Iya. Buat tarik simpel aja Iya, biar gitu. biar gampang keinget juga sih biasanya kalau kayak gitu kan. Pulire. Nah, sebelum jauh lagi nih, kenapa laundry sepatu? Kan maksudnya banyak yang lain betul. gitu, bisa nge-resell kah, atau yang sekarang kita tahu Raya Sus juga kan ada yang jual sepatu gitu. Nah, ini kenapa laundry sepatu gitu? Karena kan dari tadi udah disinggung ya, karena pas awal ke Bandung tuh ngekos di salah satu ada di kosan itu. Ya jadi saya maksudnya mengaplikasikan apa yang saya bisa ke mau membangun sendirilah. Saya bisa ini gimana apa yang saya bisa itu bisa menghasilkan. Nah, saya bisa menyuci sepatu itu ya gitu. Ya intinya kenapa cuci sepatu karena Dikri partner saya, sahabat saya udah punya dasar gitu. Buat cuci sepatu ya. Jadi beraninya mah. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana sih cara memulai sebuah usaha? Kalau misalnya bukan kekurangan ya? Kekurangan modal gitu. Gimana Dik? Jadi kalau kita mau membangun usaha itu ya dari nol, jadi kita tuh gak usah mikirin ruginya gitu, udah kita jangan pernah menyerah. Pas awal pertama kita ngediriin juga, kita pernah ya dalam sebulan itu cuma 10 sepatu. yang dalam sebulan itu yang diisi cuma 10 sepatu. Nah kita dari situ teh pendapatannya ya itu teh titik terendah kita lah ya. Titik terendah kita dalam sebulan cuma 10 sepatu, tapi di situ kita mikir usaha tuh gak bakal gini-gini terus, pasti ada naik turunnya ya. Dari situ teh kita belajar untuk tidak menyerah lah gitu. Diminum dulu atau diminum dulu? Minum kaus deh. Minum. Ya. Emang biasanya
ada stabilnya nggak? Maksudnya dalam sebulan tuh paling seringnya tuh berapa sepatu yang dicuci gitu? Spill aja yang tadi. Kalau Spill aja, nggak apa-apa. kalau dibilang stabil bang enggak ya. Jadi di setiap bulan tuh ada naik turunnya, kadang ada banyak, kadang ada sedikit ya. Kalau di ini mah paling banyaknya sebulan adalah 50 sampai 70 sepatu mah dalam sebulan. Dalam sebulan itu? Ya, itu teh udah paling banyak. Kalau paling sedikitnya mah sekarang mah alhamdulillah udah di paling sedikit itu 30 lah. Kan pas pertama cuma 10 dalam Iya. sebulan teh. Sekarang mah alhamdulillah lah udah 30. dibilang Meningkat gitu ya? Iya, meningkat. Satu bulan 30 pasang mah dipegang lah sama kita. Oh, 30 iya. pasang sepatu. Berapa tuh biasanya? Kalau gitu. Kalau 30 sepatu berapa gitu yang didapat? Aduh. Bersih ya. Gimana ini? Bingung kalau itu mah Ya pokoknya dari satu pasang itu untuk treatment di kita deep clean itu cuci seluruh bagian sepatu itu 30 ribu. Terus kalau untuk cuci bagian luar aja pas clean bagian midsole sama upper itu 25.000. 30 aja dikali 30. Ya kalau dikalkulasiin mah kalau dalam sebulan itu masuk 30 ya dapatlah 3 under 3 juta. Pembagiannya? Nah, kalau pembagian gitu kan kita pembagian itu sebulan itu sekali. Biasanya kita pembukuan itu pertengahan bulan ya. Ya, Nah, pertengahan bulan. Nah, buat cara pembagian bukunya itu kan kita berdua. Nah, kalau misalkan pendapatan dalam sebulan itu 3 juta, jadi 50% ke toko, nah yang 50%-nya dibagi dua gitu. Jadi yang 50% ke toko itu buat kita tabungan, buat nanti kita bikin offline store gitu. Oh, berarti sesimpel itu aja gitu Iya, buat iya. kita ya. Iya. Jadi buat simpel aja gitu. Karena kita emang nggak ada basic ada juga basic- sih. basic manajemennya lah ya. Iya. Belum ada. Insya Allah nanti mah bakal Banyak sebenarnya. di apa sih lebih rapi lah. Ya emang buat apa ya, buat lebih simpel terus kurangin resiko-resiko juga sih kalau kayak gitu kan. Ya. Nah, ini kan kalian biasanya tuh di dalam bisnis kan apa ya? Ada rasa kurang percaya nih, kayak ini bakal dipaok gak ya gitu. Apa maksudnya ada yang disumpetin gak ya uangnya apa gimana gitu. Nah, kalian tuh cara ngebangunnya tuh kayak gimana gitu? Nah, Kepercayaan. Ini mah kayaknya yang ngejawabnya Dikri. Soalnya saya yang pegang uang. Oh. Yang pegang uang toko tuh saya. Coba Oh, Dikri gimana percaya nggak sama orang? Kalau cara membangun kepercayaan satu sama lain, maka emang dari dulu kita udah temenan, jadi udah saling tahu lah sifatnya satu sama lain teh. Kebetulan karena kenapa di Rapli nyimpen uang, karena di saya tuh gak bisa gitu. Saya juga sendiri juga kalau punya uang banyak teh gak bisa memanage uang sendiri. Jadi takut kepake, takut apa. Jadi saya nyuruh Kipli buat megang uang. Tapi saya percaya sama Kipli karena udah tahu lah satu sifatnya kayak gimana Kipli itu. Karena kita udah tahu juga dari zaman sekolah kita sering futsal bareng sama Jalika gitu-gitulah. Udah saling tahu. Kalau dari saya untuk kepercayaan mah lebih ke gimana ya? Intinya kalau saya udah jujur tentang apa ya pengeluaran atau pendapatan gitu ya, atau soal belanja kebutuhan toko suka langsung dilaporin lah ke partner saya, ke Dikri. Ini segini belanja sekarang segini sampai uang parkir aja sama saya mah ditulis di pengeluaran. Mau parkir yang pakai karcis, mau yang di pinggir jalan juga sama saya ditulis terus disampaikan ke Dikri. Mungkin ya kalau saya jujur Dikri juga pasti percayalah sama saya karena dia juga lihat gitu kejujuran orang gitu. Itu paling dari saya mah. Kita juga kalau cara membangun komunikasi atau chemistry mah, kita juga kalau dari salah satu dari kita ada yang nggak enak atau apalah buat keputusan atau ada yang nggak setuju, kita tuh sering diomongin terus sering dikomunikasiin. Jadi nyari jalan lurusnya lah, jadi cari win-win solusinya gitu bro. Jadi jalan ada case atau apalah kita berdua tuh.
Jadi jarang berantem. Iya, jarang. Alhamdulillah sampai sekarang mah Nggak ada. selek gitu Kal. Aman. Nggak tahu ke depannya mana. Jangan atuh. Amit dong. Jangan. Udah bagus gitu maksudnya. Iya. Sebagai mahasiswa membuka bisnis buat partnership itu kan agak sulit ya. Apalagi kalau kalau masih ranahnya mahasiswa, Ya. terus umurnya masih segini nih gitu, Udah, buat ya. main-main tuh masih ada inilah Ya. buat nilep-nilep cepet OEMA status OEMA gitu, masih ada inilah, udah bagus gitu buat apa ya, buat ngebangun bisnisnya dan beraninya sih yang harus salutin tuh. Oke, bagaimana nih agar konsumen percaya pada marketplace Pulirsus ini? Nah, Apa ya? Kayak gimana gitu caranya? Kalau untuk konsumen supaya percaya mah paling yang sekarang saya lakuin gitu ya. Ya. Lebih ke ya kasih pelayanan terbaik dari kita, kayak apa sih, kayak misalkan ada yang ngechat nih ke WA toko gitu, chat ya kita apa sih melayaninya dengan apa sih, dengan baik gitu, dengan enak lah. Terus kalau misalkan pas sepatu udah beres gitu ya, kita anterin, kita juga suka bilang terima kasih ya Kak, gitu-gitulah, terima kasih ya Kak. Terus kalau emang kakaknya kurang puas atau gimana, atau kenapa sama sepatunya lecet atau gimana, bilang aja sama kita, nanti kita jelasin. Atau kakaknya kurang puas sama pencucian kami, boleh di retur. Jadi setiap orang yang nyuci ke kita tuh, kalau misalkan ada pencucian yang belum bersih atau masih kotor, jadi kita tuh memberi garansi ke dia gitu, buat sepatunya diambil lagi kita buat dibersihin ulang. Mungkin dari situ konsumen yang Percaya. yang customer yang sampai sekarang percaya sama Pulir tuh, itu kayaknya. Termasuk murah juga sih Pulir itu ya. Iya. Termasuk murah sih Murah. kalau di Bandung ya. Dibanding sama yang punya official store tuh biasanya kan 2 sepatu 90.000 lah, 2 pasang 120 ada. Betul. Mahal-mahal banget. Bagaimana seorang wirausaha mengatasi persaingan dalam berbisnis itu? Kalau persaingan dalam berbisnis, kita mah law of attraction aja ya, Nah, percaya aja ya. Jadi Nothing kita tuh tulus lah. nothing tulus lah. Jadi kayak kan laundry sepatu di Bandung juga banyak. Jadi kan setiap dari sana juga setiap usaha itu udah ada jalannya lah masing-masing, udah Iya. diberi ininya, gak akan ketukar gitu. Jadi kita mah Bri ya? Ya disebutnya ya udah berjalan gitu. Iya. Jadi gimana ya, mungkin kita bisa mikir ke situ juga ya, karena kita masih kuliah gitu, nggak benar-benar pol-polan lah Iya. ke usaha ini. Tapi ya di samping itu ya kita juga ya berusaha lah untuk Bersaing. terus bersaing sama yang lainnya gitu. Karena kita juga belum fokusnya ke usaha gitu, jadi kita belum terlalu memikirkan hal itulah. Jadi kita mengejar fokus yang utama, mengejar karir dulu, kuliah dulu gitu. Beresin dulu kuliah. Bentar lagi kok, amin. Amin. Setahun lagi, amin. Ada ini gak rencana buat misalkan ini udah berjalannya secara autopilot lah ya, bisa Iya. dibilang kalau di bisnis autopilot. Terus kalian ada rencana buat tambahin gak gitu, selain cuci sepatu ada apa gitu? Tapi Kalau- masih dengan ranah yang Pulirsus gitu. Oh, Kalau itu sih kepikiran ke situ ada ya. Kalau misalkan kita usahanya berjalan udah autopilot gitu, mungkin kita buka cabang kayak di luar kota, kayak di mana-mana gitulah, lebih ke ngembangin lebar sayap. Iya, ngembangin Maksudnya bukan kayak entah jadi makanan gitu. bukan. Kan masih di Pulirsus nih. Maksudnya kayak Jauh. misalkan laundry sekarang ya. Nah. Terus nanti udah autopilot laundrynya, tiba-tiba kalian mungkin ada kepikiran kayak buat jual sepatu kali gitu. Atau entah bikin pabrik gitu. Buat sepatu. Nggak tahu gitu. Iya sih. Atau kalian mau bikin apa ya namanya?
produk kan di cuci sepatu ada kayak sabunnya lah ya. Iya. Buat cuci sepatu sabun, sikat dan segala rupa macamnya. Apakah kalian mau gitu bikin itu gitu? Ya. Nge-labelin sendiri gitu di Kalau itu sih pengen banget lah ya. Iya. Adalah niat ke situ mah gitu. Cuman ya kita apa sih bertahap lah ke situ mah. Mungkin itu udah bener-bener harus punya modal yang gede lah kalau itu mah. Tapi kalau untuk buka cabang mah ya alhamdulillah di Majalengka juga udah ada yang pegang di Majalengka tuh. Ada saudara siapa namanya Budi Gunawan, itu mah kakak saya sama temennya Guntur yang pegang di Majalengka. Sebelumnya juga emang banyak yang kayak teman-teman saya tuh pengen pakai nama Pulir untuk buka di daerahnya. Maaf ya sebutin aja ya. Iya, Di Cirebon. Anak Cirebon. Iya. Terus di Semarang. Terus di Padang. Banyak juga ya. Ya alhamdulillah, cuman kita belum berani lah buat ngasih itunya teh Nama. Ya ngasih namanya, takutnya malah gimana gitu. Oh, berarti udah legalitasnya udah ada, berarti udah jelas. Iya. Iya, kalau itu mah cuman ya belum berani lah buat ngeiniin siapa sih. Berarti kalau cabang ada setoran ke pusat nggak atau gimana? Nah kalau soal itu kita juga gak tahu ya, karena kita juga gak ada basic di manajemen gitu. Jadi kalau franchise gitu persentasenya ke kita berapa, ke situ berapa, jadi kita tuh Belum ada. ya karena salah satunya gak berani itu karena itu kita tidak tahu persentasenya berapa. Terus kita juga kan belum punya produk purisusnya itu sendiri, kayak sabun, kayak sikat itu kita belum punya produk purisusnya itu sendiri. Jadi kita juga belinya ke orang lain gitu. Jadi kalau mereka franchise kan harus belinya ke kita ya. Jadi kebetulan kita juga belum ada lah gitu produk kayak sikat, sabun gitu-gitunya buat dijual ke mereka gitu. Target kapan itu bakal terjadi, entah punya produk sabun sendiri ataupun buka cabang yang lain gitu. Target. Untuk target gimana ya Kak? Maksudnya Masih abu-abu itu mah. masih abu-abu. Kenapa? Karena ya kita masih kuliah, terus emang kita tuh pengennya ya semoga aja ya kuliah beres. Kuliah beres ya bakal insya Allah lah, kalau emang ada rezeki, ada jalannya ya bakal difokusin di usaha. Atau enggak ya terus lanjut karir ya di kuliah kan. Kan harus ada ini kan, kita sekarang harus ada kalau mau ngajar tuh harus ada PPG kan. Oh iya. Gitu. Nah masih ya dilema lah kita berdua tuh. Masih bingung antara lanjutin sesuai jurusan atau keluar gitu. Ya masih bingung, dilema lah kita sebenarnya gitu. Cuman ya insya Allah lah bisa dihandle lah gitu. Maksudnya kenapa maju aja terus gitu? Nah, kenapa? Kan maksudnya tiap bisnis punya targetnya tersendiri gitu kan. Entah misalkan dalam 6 bulan ke depan kita harus udah ada apa gitu. 6 bulan ke depannya lagi harus udah apa, 6 bulan ke depan lagi harus apa, entah itu 6 bulan, 3 bulan ataupun jaraknya itu 1 tahun gitu. Nah, kalian tuh nggak ada target misalkan tahun ini kita berjalan kayak sekarang aja gitu, tahun depan kita harus udah punya sabun sendiri, produk sendiri, terus buka franchise gitu, itu nggak ada berarti? Ada sih kalau target yang deket-deket mah. Sekarang nanti rencana mah kita kalau udah lulus kuliah ya, kita mau bikin offline store dulu di Bandung. Ya salah satu target terdekatnya itu dulu lah, bikin offline store di Bandung. Meskipun itu persentasenya nggak seberapa ya buat si nari konsumen, cuma kalau misalkan ada offline store mah kita juga adalah si orang lain tuh tahu gitu bahwa kursusnya di sini ada, wujudnya ada gitu. Jadi buat target dekatnya sekarang mah itulah, kita nanti udah lulusnya mau bikin offline store dulu di Bandung gitu. Kalian selama ini nyuci juga di kosan aja? Iya, gitu? di kosan aja. Oh. Oke, bagaimana sih Kang mencari produsen tangan pertama gitu? Oh ini. Maksudnya beli sepatunya gimana gitu?
jadi kok beli sepatu sih? Beli apa? Sabun misalkan. Percaya bisa percaya ke orang ini buat beli terus-terusan gitu. Apakah ganti-ganti beli sabunnya atau satu orang aja gitu kayak udah langganan lah gitu. Gimana cara nyarinya tuh gimana koneksinya ya? Kalau sekarang mah kita alhamdulillah dari pas dulu buka juga kita tuh udah ada vendor buat dari sabun ataupun vendor maksudnya apa sikat ya. Kita tuh udah ada vendornya gitu, jadi kita ambil terus di sana. Terus juga kualitas si sabun sama si sikatnya itu kita udah tahu lah bagus gitu, jadi kita udah percaya sama dia, jadi gak pernah ganti-ganti gitu. Emang udah ada vendornya gitu. Berarti udah ada omongan di awal gitu ya? Iya, udah ada kontrak. Udah ada kontraknya. Dikira tuh kayak kita buka dulu nih bisnis, nah nanti carinya nanti setelah berjalan gitu. Enggak kayak gitu berarti. Udah ada. Berarti ada omongan di awal gitu ya. Udah ada omongan. Cari tahu dulu mau apa beli di mana. Jadi sebelum kita terjun membuka toko tuh kita nyari dulu kayak vendornya gitu, kayak sabunnya, kayak beli sikatnya di mana. Takutnya kalau nanti kita buka toko dulu terus kita pusing beli sabun di mana, beli sikat di mana, kayaknya gak bakalan efektif gitu. Duh lanjut deh. Aduh pegel gak sih? Nih kan sebelum buka bisnis pasti kalian juga ngebaca gitu pasarannya yang di wilayah kita tuh apa gitu, lingkup kita tuh lagi butuh apa, itu kan pasti ngebaca itu dulu ya. Nah kalian ngelihatnya tuh pasaran emang lagi butuh buat laundry sepatu atau karena emang tadi alasan di awal aja gitu? Karena basic tadi yang udah punya basic, atau kalian sampai ngebaca pasarannya harusnya ada ini gitu, butuh ini gitu. Kedua sih alasannya buka laundry ya karena kita kan jurusan olahraga. Jadi kan jurusan olahraga sepatunya itu kotor-kotor kayak jogging, kayak apa yang dipakai buat PSDM gitu. PSDM lagi ya. Kan kotor. Jadi kita tuh target pasarnya ke situ, ke anak-anak olahraga dulu lah intinya, karena kita yang juga yang dekat dulu karena kita juga kan olahraga, jadi olahraga sepatunya kotor-kotor nih. Berarti emang udah konsepannya tuh udah matang gitu ya, buat udah ngebaca pasar, gitu, udah punya basic dan sebagainya gitu. Dari vendor kayak tadi gitu udah matang banget berarti ya. Udah cukup kali waktunya berapa menit? Udah 30 menitan lah ya. Kita ada yang tanyain ke kita atau gimana Kak? Kalau kalian sendiri lagi sibuk apa ini sekarang? Kalau jadi kita host ya. Betul. Oke, ya kenalin saya Haikal Fahri dari PKO 21 nama teman saya. Kenalin aku Salma dari angkatan 22. Gimana nih kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kalian lagi sibuk apa ini? Kita lagi podcast gitu. Podcast. Iya. Kalau orang sih kesibukannya berhubung lagi libur ya. Ya. Nganggur aja sih gitu, lebih ke nganggur aja sih, udah istirahat aja gitu. Sama sama kerja mungkinnya dikit-dikit lah. Ada lagi? Cukup lah. Lewat. Udah cukup ya? Ya. Oke. Ya makasih ya buat Tanya nih, boleh nggak? Aduh boleh. Boleh. Tanya nih. Jadi virus ini kan dari Majalengka ya? Enggak, Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Cuma orang Majalengka gitu. Cuma orang Majalengka. Ya. Ada nggak sih kepikiran kalian kayak tur ke luar negeri gitu? Buat Pengen sih itu Kak. Jadi kayak di luar negeri itu kan suka ada festival Betul. sepatu, Ya. mungkin kalian kayak ikut ke sana gitu. Ada nggak sih kepikiran gitu? Kebetulan kalau mau tur ke Pesona Tour and Travel aja ya. Kalian juga ya. Sekalian masuk ke sini. So, mangga dijawab. kalau untuk itu ya pengen. Kalau ditanya itu pasti pengen, Kak. Cuman ya Kita ngelihat inilah ke apa ya? Realistis Keadaan. gitu. Ya, realistis aja Bisa sih ngelihat realistis. keadaan, karena emang kalau buat sekarang mah kalau buat tur ke luar negeri gitu mah belum ada.
Kita juga kan kalau buat sekarang mah toko offline juga belum ada, apalagi buat tur ke luar negeri gitu. Mending uang buat tur itu pakai buat toko offline. Iya, nah Ya, gitu. Jadi Kalau membesarin dulu income pemasukan per bulan, kalau udah gede ya baru tur ke Papua. kalau udah autopilot mungkin ya. Iya. Kayak kalau mau tur ke Pesona Tour and Travel aja ya. Siap, Kak. Oke. Oke, siap. aman. Aman ya, semua aman ya. Aman. Iklan nih Kang, iklan. Iklan dikit masuk lah, nggak apa-apa lah. Jadi sekalian mau nanya, Bangga. dari Pulirsus sendiri, kan saya juga tertarik nih kayak ikut bisnis kayak gini juga. Terus pertanyaan dari saya, Pulirsus ini kedepannya bakal dikembangin sebesar apa sih? Atau bahkan mau bikin brand sepatu lah atau thrifting sepatu lah? Ya, tadi itu kalau buat pertanyaan itu tadi kayaknya udah disinggung ya. Kalau buat kedepannya tuh kita tuh bakal berjalan kita berusaha buat sekarang ngembangin dulu nih Pulirsus gitu-gitu. Kalau kita usahanya udah autopilot gitu, jadi kita bikin produk sendiri atau sabun sendiri itu. Terus nanti kita bakal ngembanginnya kayak ke bikin cabang di mana di luar kota. Terus kalau misalkan ada yang franchise gitu ya, bikin laundry sepatu tapi atas nama Pulirsus gitu, mereka tuh beli produknya ke kita kayak sabun, kayak sikatnya itu ke kita. Jadi kalau kita udah punya label produk itu sendiri malah, jadi kita berusaha buat ngembangin ke arah situ dulu sih. Berarti fokusnya emang di cuci aja Iya, gitu. di ranah itu aja sih, gak bakal ngelebar ke. Ya emang bagus sih sebetulnya kalau buka bisnis tuh emang udah fokus aja Iya, di satu gitu iya, kan. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ya, apa enggak? Tanya aku, Silakan. itu pakaian yang dipakai itu apakah dijual secara merchandise atau gimana? Aduh, ini mah Merska. Oh, ini soalnya bagus. bagus banget. Ini Buat jalan-jalan. ini mah apa ya, SOP ya? SOP. Dik ya, ini mah SOP toko kita ya. Insya Allah lah ya, kalau emang mungkin banyak yang mau yang nanyain ya, insya Allah bisa dibikin merchandise mungkin. Tapi ya kalau untuk sekarang cuman ada 2 ini langka, limited edition. Cuman punya saya sama punya Dikri doang yang punya untuk pakaian ini mah. Kece gitu. Kayak bukan tukang cuci gitu kan. Bukan tukang cuci gitu. Ya lebih ke servis bukan ya? ke showroom. Lebih ke Bengkel ya, alat bengkel. ya. Ya, betul. Mekanik. Montir ya. Montir ya. Montir Yamaha ya kayak. Tapi kenapa sih kok desainnya kayak mekanik gitu? Karena Iya, itu gitu. karena alasannya itu karena emang kita tuh pengen beda dari yang lain. Nah, kan kalau udah di laundry sepatu mah SOP-nya tuh kayak biasalah kerah kayak apa ya? Kameja gitu. Kameja gitu kayak biasanya lah. Jadi kita tuh pengen dilihat beda gitu dari orang-orang itu lah. Kayak nama aja kan kita dari bahasa Itali. Terus ya buat SOP juga kita berusaha buat beda gitu lah, kayak ada istimewanya gitu lah. Oh. Terus Ada ciri lah, ciri khas. Oh, Ciri khas. ciri khas. Walaupun kalian berdua tidak kayak orang Itali gitu ya. tapi kalau Kipri mah ada mix katanya dari Itali sama Maja. Maja. Majalengka. Oke, makasih udah luangin waktunya buat ke acara podcast yang insya Allah bakal terus maju gitu ya, doain amin. Kita saling mendoakan yang baik-baik, semoga juga dari Pulirsus bisa berkembangnya secara pesat gitu ya. Amin. Entah itu dari tiba-tiba bulan depan atau 3 bulan lagi udah ada official store gitu kan. Amin. Ya, tahu juga kan jalan yang maha kuasa lah. Ya, itu malah. Ya, semoga juga kita bisa lebih berkembang lagi ya. Amin, Kominfo amin. Amin. Semoga ya lancar terus buat bisnisnya. Makasih sekali lagi, makasih banyak banget udah Makasih bisa juga datang. ini udah Terima kasih juga ini Iya. kita udah diundang ya Allah. Terima kasih banyak serius ini mah. Terima kasih banyak sama Kominfo. Terima kasih banyak pokoknya mah. Oke. Sip. Sukses terus. Nah, makasih ya. Ya. Makasih ya Kak. Ya, Ya, makasih. Makasih. Oke, cukup sekian dari kita PKODcast. Podcastnya anak PKO.